Satu persatu siswa PAUD, SD, SMP, dan juga guru dari distrik Depapre mendatangi RSUD Yowari di Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan lantaran dugaan keracunan makanan yang mereka alami. Jadi kita mohon pemerintah, MBG ditutup. Saya secara jujur saya sampaikan dari Tanah Merah, saya orang Tanah Merah. Yang saya anak menderita. Jadi saya rasa MBG tutup. Pemerintah harus bikin sekolah gratis, kenapa tidak bisa? Uang ini banyak. Negara kelola di atas tanah Papua ini kekayaan alam banyak. Kami lagi berusaha bagaimana caranya memastikan tidak ada keracunan. Artinya SOP mesti dijalankan. Ya, nah, ini kami cek kemarin di Papua berdasarkan sistem yang kita punya dan pengakuan setelah kronologisnya ditanya itu adalah sama, yaitu mereka memulai masaknya itu kecepatan. Jam 7 malam di hari sebelumnya sudah mulai masak. Masih kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG-nya. Jadi dia harusnya kan disantap misalnya jam 11 itu harus dimakan, dia dibawa pulang dimakan jam 3 jam 4 jadi sudah rusak. Yang kena racun, maksudnya yang kemudian keracunan bukan hanya anaknya tapi juga bapak ibunya atau saudaranya yang ikut makan berada. Kepala SPPG-nya sudah ditegur ya di Papua? Sudah kita copot. Sudah copot? Sudah dicopot? Dua jempol ya buat Bro Kepala BGN yang baru dilantik, yaitu Bro Sudaryono. Bagus bro, ya. Harus tegas ya. Thank you sudah dipecat ya Kepala SPBG di lokasi tersebut ya. Yang kemarin terjadi keracunan makanan di salah satu sekolah SD SMP yang ada di Jayapura, Papua. Mantap bro ya. Jadi kalaupun ada nanti terjadi lagi di keracunan di salah satu SPBG di seluruh Indonesia ini, langsung pecat saja bro ya, kalau boleh dengan kru-krunya. Oke. Cuman di sini yang menjadi masalah bagi saya adalah kenapa setiap kali ada berita tentang keracunan di salah satu SPBG di seluruh Indonesia ini yang sebelum terjadi ya, yang sebelumnya terjadi, kenapa tidak ada berita tentang hasil uji lab terhadap sampel makanan di SPBG yang terjadi keracunan tersebut? Kenapa bro? Ya, saya mau untuk selanjutnya apabila ada keracunan ataupun di tempat yang barusan terjadi keracunan, kalau masih ada sampel makanannya, coba diuji dulu di lab ya, dan paparkan hasil uji labnya di masyarakat umum ya, supaya masyarakat umum tahu penyebab terjadi keracunan. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini yang menurut duga-duga saya, ada oknum ya yang menaburkan ke makanan tersebut ya, yang menaburkan obat pengocok perut ya, obat pengocok perut ya, ada itu ya, supaya orang diet gitulah. Jadi obat ini membuat orang itu sakit perut dan mencret-mencret ya. Ini obat inilah ya, pengocok perut ya. Coba buktikan bro ya, kalau ada terjadi lagi. Jangan-jangan ini ada pihak yang mensabotase SPBG tersebut ya. Ini masukan dari saya untuk Bro Sudaryono ya, Kepala BGN yang baru. Dan saya sedikit mengkritisi apa yang Bro katakan, bahwasannya cara memasak ya belum memenuhi SOP. Ya, ini saya sedikit mengkritik. Yang Bro bilang itu masaknya itu terlalu cepat, yaitu mulai dari jam 7 malam kemungkinan ya, hari sebelumnya, kurang lebih 10 jam sebelumnya. Bro, kalau nggak percaya, Bro boleh keliling di seluruh Indonesia, SPPG yang ada, itu mulai masak jam 7. Ada yang mulai masak telur, tempe digoreng, ya, dan kemungkinan mereka selesai masak jam-jam 3 pagi, ya, karena banyak yang mau dimasak. Jadi menurut saya, tidak akan
basi, apalagi di Jayapura tersebut, Papua, itu kalau malam hari dingin, ya. Saya yakin tidak akan basi, ya. Dan kemungkinan besar juga di Papua tersebut masak nasinya itu di pagi hari, jadi makanan itu masih terasa hangat sedikit. Ya. Jadi menurut saya standar cara masak yang sudah dilakukan selama ini saya yakin sudah pas. Ya, kalaupun belum mempunyai niat baik, ya, supaya cara masaknya itu di pagi hari, berarti anggaran harus dilebihkan, bro. Karena dalam jumlah yang banyak, nggak akan mungkin bisa masak dengan karyawan yang terbatas, memasaknya lebih cepat. Tidak mungkin, bro. Ya, artinya peralatan dan jumlah orangnya itu harus ditambah. Ini harus menjadi pertimbangan. Kalau selama ini sudah dilakukan dari jam 7 malam, menurut saya itu sudah masuk standar lah, ya. Cuman masalah di sini memang makanannya agak terlalu dingin. Mana baiknya boleh dihitung lah, ya. Kalaupun mau dipercepat, artinya dimasaknya itu 3 jam sebelum disampaikan ke siswa-siswi, berarti anggaran harus ditambah. Ini harus dipertimbangkan, bro. Oke, itu masukan saya buat Bro Sudaryono, Kepala BGN yang baru. Dan Bro juga bilang tadi bahwasannya makanan ini tidak boleh dibawa pulang oleh siswa. Bro, cobalah kita lebih empati lagi kepada siswa-siswi tersebut. Bisa jadi anak-anak itu peduli dengan orang tuanya yang mungkin belum makan. Ya, mungkin dia akan bagi dua dengan orang tuanya atau adik-adiknya. Bro, jangan pernah dilarang anak-anak tersebut membawa makanannya pulang. Ya, jangan dilarang. Saya yakin tidak akan pernah keracunan kalau tidak ada penyebab yang lain. Tidak akan pernah, tidak akan basi. Saya pernah memakan ikan yang sudah digoreng, saya makan di warung, ya. Ikannya itu saya lahap makannya, tapi agak terasa asin menurut saya, ya. Saya curiganya ikannya itu sudah termakan, ya. Namun ketika curiga saya semakin besar, saya langsung melihat ke ikannya, ya, kepada tulang-tulangnya itu, saya lihat ulat-ulat itu bergerutu-gerutu gini. Nah, ketek-ketek lompat-lompat. Bayangin, ikan yang sudah berulat, saya yakin itu sudah 3 hari dipajang oleh warung tersebut. Saya makan, bro, namun saya tidak keracunan, ya. Itu perbandingannya, bro, ya. Sebasi apapun makanan itu, kalau kita makan, tidak akan pernah keracunan, bro. Saya yakin ada penyebab lain dan saya minta tetap lakukan uji lab terhadap sampel makanan keracunan tadi dan publiskan ke khalayak umum, ya, hasilnya. Oke, bro, supaya kita tidak bertanya-tanya dan supaya kita tahu bahwasannya ini tidak ada nuansa politik, ya. Mari kita paparkan kebenaran yang ada di lapangan. Itu saran saya untuk Kepala BGN yang baru. Dan untuk orang tua siswa, ya, jangan serukan lagi hapus BGN, hapus MBG. Jangan pernah lagi, bro, ya. MBG ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, khususnya siswa-siswi, ya. MBG ini, makan bergizi gratis ini sangat luar biasa, ya. Anak-anak ini yang belum makan di rumah ketika berangkat sekolah, mereka itu bisa mendapat makan, dan ketika mereka pulang sekolah, mereka mendapatkan kekuatan, ya, sampai ke rumah. Ya, ini program sangat bagus supaya anak-anak kita itu sehat, kuat, sampai ke rumah tidak ada yang lemas dan otaknya tetap cemerlang. Jangan pernah serukan lagi bubarkan MBG. Itu sangat salah, ya. Nah, terhadap masukan, bro,
orang tua siswa yang menyatakan bahwasanya sekolah harus gratis. Bro, saya ingatkan kembali bahwasanya program pemerintah pusat itu wajib belajar 9 tahun. Artinya SD SMP sebenarnya itu sudah lama gratis. Namun kalaupun saat ini ada yang berbayar, itulah yang saat ini sedang ditindak tegas oleh Prabowo Gibran, ya. Sedang ditindak tegas para koruptor. Seharusnya SD SMP itu gratis, khususnya sekolah-sekolah negeri, ya. Prabowo Gibran juga sedang melakukan ataupun sedang membuat SR, sekolah rakyat. Di sini gratis, ada fasilitas tinggalnya juga. Jadi yang Bro katakan sekolah harus gratis, ini sedang ditegaskan oleh Prabowo Gibran dan sedang dikerjakan, sedang ditindaklanjutin terhadap koruptor yang memakan biaya pendidikan di Indonesia ini. Jadi itu dari saya. Mudah-mudahan masyarakat umum bisa melihat ini, ya, bahwasanya MBG ini harus kita lanjutkan, bahwasanya MBG ini harus kita awasi, ya, baik itu dari penganggarannya, pelaksanaan, penyampaian dananya, jangan ada potongan kepada SPPG-nya, ya, dan prosedur masak-memasaknya semakin, ya, ketat. Oke? MBG lanjutkan.